Kopassus TNI, siapa yang tidak kenal dengan salah satu pasukan elit terbaik Indonesia yang telah mencapai berbagai prestasi di kancah internasional. Apalagi prestasi pencapaian urutan pertama sebagai pasukan elit yang paling mematikan di dunia pernah diduduki oleh pasukan TNI. Pencapaian salah satu pasukan elit di Angkatan Darat TNI Indonesia ini tentunya tidaklah semudah yang kita lihat dan bayangkan. Sebab untuk menjadi salah satu pasukan khusus atau Kopassus, semua prajurit tangguh Indonesia harus melewati pelatihan yang sangat ketat, mempelajari ritme taktik dan strategi tempur, serta masih banyak lagi tahap khusus yang telah dirahasiakan untuk publik. Namun, tahukah kita jika di balik kesangaran para prajurit tangguh Kopassus Indonesia ini telah memiliki banyak pencapaian sejarah yang sangat luar biasa di medan pertempuran ketika berhadapan langsung dengan para musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalkan saja ketika Kopassus TNI harus berhadapan langsung dengan tentara Selandia Baru, Australia, dan pasukan elit Inggris sebagai negara persekongkolan Malaysia di Kalimantan. Namun, bukan gentar melawan pasukan elit paling ditakuti di dunia saat itu. Kopassus tetap saja melakukan serangannya terhadap Malaysia walaupun harus berhadapan langsung dengan para pasukan terbaik dari ketiga negara pendukung Malaysia. Keberanian para pasukan khusus TNI melakukan penyerangan di wilayah perbatasan Kalimantan tentunya tidak hanya bermodalkan taktik, strategi, dan kemampuan tempur lainnya. Namun apa yang dilakukan para prajurit tangguh tersebut adalah karena kecintaannya terhadap bangsa ini dan demi membela serta menjaga wilayah kedaulatan NKRI walaupun nyawa sebagai taruhannya. Namun saat pertempuran antara Indonesia dan Malaysia yang dibantu langsung dengan pasukan elit terbaik Inggris, para prajurit tangguh Kopassus telah berhasil membuat musuh-musuhnya lari tunggang langgang dan hingga membuat tentara Inggris gugur di medan pertempuran. Karena saat itu Kopassus TNI telah berhasil menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan NKRI dari invasi pasukan militer Malaysia. Akhirnya nama Kopassus mulai melintang di dunia militer dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara Malaysia yang ingin menguasai wilayah kedaulatan NKRI. Hal ini terbukti dari beberapa kali para pasukan elit Kopassus TNI membuat pasukan elit dunia kocar-kacir saat berhadapan langsung di medan pertempuran dan mengakuinya sebagai pasukan elit terbaik Indonesia. Misalkan saja seperti misi Kopassus TNI di Kalimantan pada tahun 1964 yang dimuat dalam majalah Intisari. Saat itu antara tahun 1961 hingga tahun 1966 ketika konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia terjadi telah memicu konflik bersenjata di wilayah perbatasan Kalimantan, baik berupa penyusupan pasukan gerilya dan reguler. Karena pasukan musuh mulai melancarkan serangannya sehingga Presiden Soekarno mengumandangkan perang dengan Malaysia untuk yang pertama kalinya dan menggempur Malaysia dalam rapat raksasa di Jakarta pada 3 Mei tahun 1954. Dalam misi pembebasan wilayah kedaulatan NKRI tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Perintah Dwi Komando Rakyat atau yang sering dikenal dengan Operasi Dwi Kora. Adapun poin pertama di dalam pertempuran yang berkelanjutan tersebut adalah petinggi ketahanan revolusi Indonesia dan kedua adalah perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia sebagai misi utama membendung invasi militer gabungan Malaysia bersama negara persekongkolannya. Komando Tempur Dwi Kora saat itu dipercayakan pada Panglima Angkatan Udara Laksmana Madya Omar Dani yang mempersiapkan operasi militer terhadap Malaysia, yang menjabat sebagai Panglima Koga
sehingga Omar Dhani bertanggung jawab kepada Panglima Tertinggi ABRI di dalam melindungi wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, menurut sumber informasi, sebelum KOGA dibentuk, aksi penyusupan lebih awal dilancarkan oleh sukarelawan Indonesia dan sudah berlangsung cukup lama. Walaupun operasi penyusupan tersebut digelar oleh Indonesia ke wilayah perbatasan Malaysia, sesungguhnya merupakan operasi yang sangat berbahaya. Sebab musuh yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu merupakan pasukan yang terlatih dan berpengalaman di medan perang. Salah satunya adalah penyusupan Indonesia ketika militer Malaysia dibantu oleh negara persekongkolannya seperti pasukan Inggris, Selandia Baru, dan Australia yang tidak mudah dihadapi pasukan gerilya atau rakyat Indonesia. Apalagi mereka menyamar menggunakan senjata yang cukup terbatas. Adapun gerilyawan Indonesia tersebut terdiri dari sukarelawan yang harus menghadapi pasukan Gurkha dan SAS Inggris yang sangat berpengalaman di medan pertempuran atau tepatnya di wilayah perbatasan Kalimantan. Selain itu, garis wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia sepanjang 1000 km juga tidak mungkin hanya diamankan oleh pasukan gerilyawan saja. Sehingga bagi Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, situasi medan pertempuran itu sangat menyulitkan. Namun, menyadari akan hal tersebut, TNI Angkatan Darat juga mengirim Batalion 2 RPKAD yang merupakan nama satuan Kopassus saat itu untuk mengamankan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Selain itu, menurut buku Beni Moerdano, Letnan Jenderal Ahmad Yani kemudian memanggil personil andalan RPKAD yang sukses memimpin perang gerilya di Irian Barat, yaitu Beni Moerdani, dan dia diberi tugas untuk mengorganisasi serta menangkap penyusup pasukan Inggris di wilayah kedaulatan NKRI. Karena misi yang dijalankan tersebut merupakan rahasia negara, sehingga tugas Beni sangat rahasia dan diberangkatkan dengan tidak menggunakan identitas Kopassus. Serta Beni berangkat hanya membawa tim kecil dari Cijantung. Adapun tujuan dari misi tersebut adalah mengamati rute penyerbuan yang bisa dipakai induk pasukan. Namun penyusupan itu merupakan yang pertama kalinya oleh operasi Beni dan timnya di Sarawak, Kalimantan Barat. Setelah sesuai dengan sasaran yang diserbu oleh RPKAD dan satuan lainnya, pasukan Beni melakukan tugas secara berpindah-pindah untuk menyamarkan diri dari pasukan musuh. Sehingga para prajurit Kopassus TNI harus mengenakan seragam TNKU dan mulai melakukan perang gerilya terhadap pasukan Inggris di wilayah perbatasan kedua negara. Adapun pasukan TNKU yang dipimpin langsung oleh Beni diperkuat bersama pasukan RPKAD atau Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia yang menunjukkan kehebatan mereka terhadap pasukan gabungan Malaysia dan negara persekongkolannya. Namun, demi mempertahankan wilayah kedaulatan NKRI, Kopassus TNI bersama pasukan gerilyawan tidak peduli walaupun musuhnya adalah pasukan elit dunia atau SAS yang dibanggakan Inggris. Selain itu, yang menjadi kebanggaan bagi TNI dan bangsa Indonesia adalah ketika dalam serangan itu TNKU berhasil menawan satu pasukan SAS dan menembak mati satu orang tentara SAS. Sementara dua musuh lainnya lari tunggang langgang di saat berhadapan langsung dengan Kopassus TNI dan pasukan gerilyawan di medan pertempuran. Karena berhasil menaklukkan pergerakan Malaysia dan pasukan gabungan SAS di wilayah perbatasan Kalimantan dan Sarawak, sehingga peristiwa tertawannya pasukan SAS Inggris itu disampaikan kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang merupakan peristiwa penting dalam catatan sejarah militer Kopassus. Karena pasukan SAS yang tertangkap terluka, sehingga pasukan elit kebanggaan Inggris tersebut dikirim ke Jakarta untuk kepentingan propaganda.
Akhirnya, dengan bukti tersebut, pasukan SAS yang tertawan oleh Kopassus TNI membuat Inggris mengambil sikap terhadap kebijakan militernya di perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Namun, karena kurangnya transportasi dan sarana kesehatan, pasukan SAS yang tertawan akhirnya mati dan meninggal sebelum dikirim ke Jakarta. Sehingga anggota SAS itu kemudian dimakamkan di tengah hutan Kalimantan dan hanya diberi tanda pengenal kalung dan persenjataan dikirim ke Jakarta sebagai bukti.